Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah seorang sahabat dari golongan Ansor dalam sebuah jamaah. Tiba-tiba ada yang memanggil dari luar, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkanku masuk karena kalian membutuhkanku?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang menyeru itu? Para sahabat menjawab, tentu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia adalah Raja Iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkanku untuk membunuhnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pelan, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan pada hari kiamat? Sekarang silahkan buka pintu untuknya, karena ia sedang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas berkata, maka dibukakanlah pintu. Kemudian iblis masuk ke tengah-tengah kami dengan wajah seorang yang sudah tua bangka dan buta sebelah matanya. Dagunya berjanggut sebanyak 7 helai, rambut panjangnya seperti rambut kuda, kelopak matanya memanjang ke atas, tidak ke samping. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Kedua bibirnya tebal seperti bibir macan. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin oleh Imam Abu Al-Lasid As-Samarqandi diceritakan tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan Raja Iblis, dan terjadilah dialog di antara keduanya yang disaksikan para sahabat. Lantas, bagaimana percakapan Raja Iblis dan Rasulullah? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Islam Jagat Raya. Namun sebelum lanjut, kita mau mengingatkan kepada kalian, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, serta like, share video ini sebanyak-banyaknya. Mari kita sama-sama membangun channel ini dan menyebarkan syiar Islam ke banyak orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan malaikat menemui iblis supaya dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahu segala rahasianya, baik yang disukai maupun yang dibencinya. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan derajat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sebagai peringatan dan perisai kepada umat manusia. Maka malaikat itu pun berjumpa dengan iblis dan berkata, hai iblis, bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar memberi perintah kepadaku untuk memerintahkanmu menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaklah engkau buka segala rahasiamu, dan apapun yang ditanya Rasulullah, hendaklah engkau jawab dengan sebenar-benarnya. Jika engkau berdusta, walau satu perkataan pun, niscaya akan terputus semua anggota badanmu, uratmu, serta disiksa dengan azab yang amat keras. Mendengar ucapan malaikat yang dahsyat itu, iblis sangat ketakutan, maka segeralah dia menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di dekat Rasulullah, iblis langsung memberi salam hingga 3 kali, tapi tidak juga dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka iblis menjawab sendiri salamnya dengan ucapan, alaihi laknat, aku makhluk terkutuk. Iblis berkata, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Bukannya salam itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawab Nabi dengan marah, hai musuh Allah, kepadaku engkau menunjukkan kebaikanmu. Janganlah mencoba menipuku sebagaimana engkau tipu Nabi Adam alaihissalam sehingga keluar dari surga. Habil mati teraniaya dibunuh Habil dengan sebab hasutanmu. Nabi Ayub engkau tiup dengan asap beracun ketika dia sedang sujud kepada Allah hingga dia sengsara beberapa lama. Nabi Daud dengan perempuan Arya. Nabi Sulaiman meninggalkan kerajaannya
karena engkau menyamar sebagai istrinya, dan begitu juga beberapa anbiya dan pendeta yang telah menanggung sengsara akibat hasutanmu. Hai iblis, sebenarnya salam itu sangat mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Hanya salammu saja aku tidak hendak menjawabnya, karena diharamkan Allah. Aku sangat mengenalmu, engkau iblis, raja segala iblis, setan dan jin yang menyamar diri. Apakah hendakmu datang menemuiku? Iblis pun ketakutan dan berkata, Ya Nabi Allah, janganlah engkau marah, karena engkau adalah khatamul anbiya, maka dapat mengenaliku. Kedatanganku karena diperintahkan Allah untuk memberitahu segala tipu daya terhadap umatmu dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Ya Nabi Allah, setiap yang engkau tanya, aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenarnya. Tiadalah aku menyembunyikannya. Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu. Mendengar sumpah iblis itu, Nabi pun tersenyum dan berkata dalam hatinya, inilah satu peluangku untuk mensiasati segala perbuatannya agar didengar oleh sekalian sahabat yang ada di majelis ini dan menjadi perisai kepada seluruh umatku. Rasulullah SAW bertanya, Hai iblis, siapakah sebesar-besar musuhmu dan bagaimana aku terhadapmu? Jawab iblis, Ya Nabi Allah, engkaulah musuhku yang paling besar di antara segala musuhku di muka bumi ini. Maka Nabi pun memandang wajah iblis. Iblis pun menggeletar karena ketakutan. Sambung iblis, Ya Khatamul Anbiya, adapun aku dapat berubah diri seperti sekalian manusia, binatang dan lainnya, hingga rupa dan suara pun tidak berbeda, kecuali dirimu saja yang tidak dapat aku tiru, karena dicegah oleh Allah. Kiranya aku menyerupai dirimu, maka terbakarlah diriku menjadi abu. Rasulullah SAW bertanya lagi, Hai iblis, bagaimana perbuatanmu kepada makhluk Allah? Iblis berkata, adalah satu kemajuan bagi perempuan yang merenggangkan kedua pahanya kepada lelaki yang bukan suaminya, membuka setengahnya hingga mengeluarkan benih yang salah sifatnya. Aku goda semua manusia supaya meninggalkan sholat, perbuatan durhaka, dan aku lalaikan mereka dengan harta benda, emas, perak, permata, rumahnya, tanahnya, ladangnya, supaya hasilnya dibelanjakan ke jalan yang haram. Demikian juga ketika pesta yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Di sana aku lepaskan sebesar-besar godaan supaya hilang peraturan dan meminum arak. Apabila terminum arak itu, maka hilanglah akal fikiran dan malunya. Lalu aku ulurkan tali cinta keduanya dan terbukalah beberapa pintu maksiat yang besar. Aku bisikkan perasaan hasrat, dengki, hingga kepada pekerjaan zina. Apabila mereka teringat akan salah mereka, lalu hendak bertobat dan berbuat amal ibadah, aku akan rayu mereka supaya mereka tidak melakukannya. Bertambah keras aku goda supaya mereka melakukan maksiat dan mengambil istri orang. Bila kena goda hatinya, datanglah rasa riya, takabur, megah, sombong, dan melengahkan amalnya. Demikianlah aku goda mereka setiap saat. Rasulullah SAW bertanya lagi, Hai iblis, mengapa engkau bersusah payah melakukan pekerjaan yang tidak mendatangkan faedah, bahkan menambahkan laknat yang besar serta siksa besar di neraka yang paling bawah? Hai yang dikutuk Allah, siapakah yang menjadikanmu? Siapa yang melanjutkan usiamu? Siapa yang menerangkan matamu? Siapa yang memberi pendengaranmu? Siapa yang memberi kekuatan anggota badanmu? Iblis menjawab, semua itu adalah anugerah dari Allah yang maha besar, tetapi hawa nafsu dan takabur membuatku menjadi jahat sebesar-besarnya. Engkau yang lebih tahu bahwa diriku telah beribu-ribu tahun menjadi ketua seluruh malaikat, dan pangkatku telah dinaikkan dari satu langit ke satu langit yang tinggi. Kemudian aku tinggal di dunia ini beribadah bersama sekalian malaikat beberapa waktu lamanya. Tiba-tiba datang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menjadikan seorang khalifah di dunia ini. Maka aku pun membantah. Lalu
Allah menciptakan Nabi Adam dan diperintahkan seluruh malaikat memberi hormat kepada Adam, kecuali aku yang ingkar. Oleh karena itu, Allah murka kepadaku, dan wajahku yang tampan rupawan dan bercahaya itu bertukar menjadi keji dan kelam. Aku merasa sakit hati. Kemudian Allah menjadikan Adam raja di surga dan dikaruniakan seorang permaisuri, Siti Hawa, yang memerintah seluruh bidadari. Aku bertahan dengki dan dendam kepada mereka. Akhirnya, aku berhasil menipu mereka melalui Siti Hawa yang menyuruh Adam memakan buah khuldi. Lalu keduanya diusir dari surga ke dunia. Keduanya berpisah beberapa tahun dan kemudian dipertemukan Allah di padang Arafah. Kemudian aku hasut anak lelakinya Habil supaya membunuh saudaranya Habil. Itu pun aku masih tidak puas hati, dan berbagai tipu daya aku lakukan hingga hari kiamat. Sebelum engkau lahir ke dunia, aku beserta bala tentaraku dengan mudah dapat naik ke langit untuk mencuri segala rahasia serta tulisan yang menyuruh manusia beribadah, serta balasan, pahala, dan surga mereka. Kemudian aku turun ke dunia dan memberitahu manusia yang lain daripada apa yang sebenarnya aku dapatkan dengan tipu dayaku hingga mereka tersesat. Tetapi ketika engkau lahir ke dunia ini, maka aku tidak dibenarkan oleh Allah untuk naik ke langit serta mencuri rahasia lagi, karena banyak malaikat yang menjaga di setiap lapisan pintu langit. Jika aku bersikeras juga hendak naik, maka malaikat akan melontarkan anak panah dari api yang menyala. Sudah banyak bala tentaraku yang terkena lontaran malaikat itu, dan semuanya terbakar menjadi abu. Maka besarlah kesusahanku dan bala tentaraku untuk menjalankan tugas menghasut. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Hai iblis, jika umatku sholat karena Allah, bagaimana keadaanmu?" Iblis berkata, "Inilah sebesar-besarnya kesusahanku, gemetarlah badanku dan lemah tulang sendiku." Maka aku kerahkan berpuluh-puluh iblis datang menggoda seorang manusia pada setiap anggota badannya. Segala upaya aku lakukan agar mereka malas sholat, was-was, terlupa bilangan rakaatnya, bimbang pada pekerjaan dunia yang ditinggalkannya, senantiasa hendak cepat selesai sholatnya. Aku juga membuat mereka agar hilang khusyuknya, matanya senantiasa menjeling ke kanan dan ke kiri, telinganya senantiasa mendengar orang cakap, serta bunyi-bunyi yang lain. Sebagian iblis duduk di belakang badan orang yang sholat itu supaya dia tidak kuasa sujud berlama-lama. Itu semua membawa kepada kurangnya pahala sholat mereka. Jika para iblis itu tidak berhasil menggoda umatmu, maka aku sendiri akan menghukum mereka dengan seberat-berat hukuman. Rasulullah bertanya lagi, "Jika umatku membaca Al-Quran karena Allah, bagaimana perasaanmu?" Jawab iblis, "Jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, maka terbakarlah tubuhku dan putus segala uratku, lalu aku lari darinya." Jika umatku mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Jawab iblis, "Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya." Hai Raja Iblis, jika umatku berpuasa karena Allah, bagaimana keadaanmu? Jawab iblis, "Ya Rasulullah, inilah bencana yang paling besar bahayanya kepadaku. Apabila masuk awal bulan Ramadan, maka memancarkanlah cahaya aras dan kursi, bahkan seluruh malaikat menyambut dengan sukacita." Bagi orang yang berpuasa, Allah akan mengampunkan segala dosa yang lalu dan digantikan pahala yang amat besar, serta tidak dicatat dosanya selama dia berpuasa. Yang menghancurkan hatiku ialah segala isi langit dan bumi, yakni malaikat, bulan, bintang, burung, dan ikan-ikan, semuanya siang dan malam mendoakan ampunan bagi orang yang berpuasa. Pada hari umatmu mulai berpuasa, dengan perintah Allah, datanglah sekalian malaikat dengan garangnya, menangkapku dan tentaraku, para jin kafir, setan dan ifrit. Lalu dipasunglah kaki kami dengan tangan kami dengan besi panas, serta dimasukkan ke bawah bumi yang paling amat dalam.
Di sana pula beberapa azab yang lain telah menunggu kami, hingga setelah habis bulan Ramadan, barulah kami dilepaskan. Umatmu telah merasakan ketenangan berpuasa dan bersahur seorang diri di tengah malam tanpa ada rasa takut dibandingkan bulan-bulan biasa. Hai iblis, bagaimana seluruh sahabatku menurutmu? Jawab iblis, seluruh sahabatmu juga adalah sebesar-besar musuhku. Tiada upayaku melawannya dan tiada satupun tipu dayaku yang dapat masuk kepada mereka. Karena engkau sendiri berkata, seluruh sahabatmu adalah seperti bintang di langit. Jika kamu mengikuti mereka, maka kamu akan dapat petunjuk. Bagaimana tipu daya engkau kepada umatku? Jawab iblis, umatmu ada 3 macam. Yang pertama seperti hujan dari langit, yang menghidupkan segala tumbuhan, yaitu ulama yang memberi nasihat kepada manusia supaya mengerjakan perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Seperti kata Jibril, ulama itu adalah pelita dunia dan pelita akhirat. Yang kedua, umatmu seperti tanah, yaitu orang yang sabar, syukur dan ridho dengan karunia Allah, suka beramal soleh, tawakal kepada Allah dan selalu berbuat kebajikan. Yang ketiga, umatmu seperti Fir'aun, terlampau tamak dengan harta dunia serta dihilangkan amal akhirat. Maka aku pun bersuka cita, lalu masuk ke dalam badannya. Aku putar hatinya ke lautan durhaka, dan aku bisa mengarahkannya kemana saja untuk mengikuti kehendakku. Hai iblis, siapa yang serupa dengan engkau? Tanya Rasulullah. Jawab iblis, orang yang meringankan syariatmu dan membenci orang belajar agama Islam. Hai iblis, siapa yang mencahayakan wajahmu? Iblis menjawab, orang yang berdosa, pelaku maksiat, bersumpah bohong, saksi palsu dan pengingkar janji. Hai iblis, apakah rahasia engkau kepada umatku? Iblis menjawab, jika seorang Islam pergi buang air besar serta tidak membaca doa pelindung setan, maka aku gosok-gosokkan najisnya sendiri ke badannya tanpa dia sadari. Hai iblis, jika umatku bersatu dengan istrinya, apa yang kau lakukan? Jawab iblis, jika umatmu hendak bersetubuh dengan istrinya serta membaca doa pelindung setan, maka larilah aku dari mereka. Begitu juga jika mereka makan tanpa membaca bismillah, maka aku yang dahulu makan daripadanya, walaupun mereka makan tiadalah merasa kenyang. Hai iblis, dengan jalan apa dapat menolak tipu dayamu? Jawab iblis, jika dia berbuat dosa, maka dia kembali bertobat kepada Allah, menangis menyesal akan perbuatannya. Apabila marah, segeralah mengambil air wudhu, maka padamlah marahnya. Hai iblis, siapakah orang yang paling engkau lebih sukai? Jawab iblis, lelaki dan perempuan yang tidak mencukur bulu ketiak dan bulu kemaluannya selama 40 hari. Disitulah aku mengecilkan diri, bersarang, bergantung, berbuai seperti dipijat pada bulu itu. Hai iblis, siapakah saudara engkau? Jawab iblis, orang yang tidur terlungkup, orang yang matanya terbuka di waktu subuh tetapi menyambung tidurnya. Lalu aku lenakan dia hingga terbit fajar. Demikian juga pada waktu zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Aku beratkan hatinya untuk sholat. Hai iblis, apakah jalan yang membinasakan dirimu? Jawab iblis, orang yang banyak menyebut nama Allah, bersedekah dengan tidak diketahui orang, banyak bertaubat, banyak tadarus Al-Quran, dan sholat tengah malam. Hai iblis, apakah yang memecahkan matamu? Jawab iblis, orang yang duduk di dalam masjid serta beriktikaf di dalamnya. Apalagi yang memecahkan matamu? Jawab iblis, orang yang taat kepada kedua ayah ibunya, mendengar kata mereka, membantu makan dan pakaian mereka selama mereka hidup. Karena engkau telah bersabda, surga itu di telapak kaki ibu.
Demikianlah yang terjadi ketika Rasulullah SAW hadapan dengan sang Raja Iblis di depan para sahabat. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilafan. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sungguh kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.